Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat Edream di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dalam program kita membahas kitab Bulughul Maram, khusus Kitabus Syam tentang bab puasa. Kita insya Allah akan lanjutkan membahas hadis nomor 3 sampai nomor 6, yaitu yang berbicara seputar metode dan prosedur penetapan awal dan akhir Ramadan. Ini menarik karena biasanya ini cukup menyedot perhatian kaum muslimin karena dinamikanya lumayan jadi bahan pembicaraan ramai di tengah masyarakat. Baik, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, putra dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau memang dikenal sebagai sahabat junior, sigharus sahabah, masih sangat belia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bahkan diriwayatkan beliau izin ikut perang Badar, perang Uhud tidak diizinkan karena masih sangat muda, masih di bawah 15 tahun usianya. Baik, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau sahabat bicara aku mendengar Rasulullah, berarti dia langsung dengar dari Rasulullah. Ini dikatakan periwayatan yang paling kuat. Apa yang diucapkan dan disabdakan Rasulullah sebagaimana yang didengar oleh Ibnu Umar? Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Muttafaqun alaih. Walil muslimin fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30, walil Bukhari fa akmilul iddata 30. Jadi kata Rasulullah, idza ra'aitumuh, kalau kalian melihatnya. Dhamir hu ini kembali kepada apa? Al-hilal, yaitu bulan sabit, bulan di awal bulan. Ini kita bulan sama nih. Bulan di awal bulan. Jadi bulan sabit di awal bulan itu disebut hilal. Dia biasanya melengkung kecil. Nah, kalau kalian melihatnya, maksudnya di awal Ramadan, ini biasa memang dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban, ketika berdasarkan hitungan ilmu falak, astronomi, sudah diperkirakan hilal sudah muncul. Entah berapa derajat, apakah 0, sekian, 1 derajat, 2 derajat, di atas 2 derajat. Kemudian orang-orang berusaha melihatnya. Kalau seandainya kalian melihatnya, kata Rasulullah, fasumu, maka puasalah. Berarti besok, setelah tanggal 29 tersebut, besok bukan tanggal 30 Sya'ban atau bukan hari ke-30 Sya'ban, tapi sudah masuk awal Ramadan, makanya fasumu. Hendaknya kalian berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Lalu berikutnya nanti di akhir Ramadan, tanggal 29 Ramadan, berdasarkan hitungan falakiyah sudah muncul hilal. Nah, maka hendaknya orang-orang melihat. Jika terlihat, nah kemudian ini yang Rasulullah katakan, wa idza ra'aitumuhu, jika terlihat fa'aftiru, maka berbukalah. Berbuka di sini maksudnya tidak lagi berpuasa besoknya, artinya masuk 1 Syawal. Besok bukan 30 Ramadan tapi 1 Syawal. Kalau ternyata hilalnya terlihat. Fa in ghumma 'alaikum, jika ternyata tertutup, terhalang, apakah oleh awan, oleh debu atau lain sebagainya, terhalang. Padahal berdasarkan hitungan ilmu falak, maka seharusnya dia terlihat. Tapi ternyata tidak terlihat dengan satu dan lain sebab. Faqduru lahu. Ada yang mengatakan, ada yang membaca faqdiru lahu. Maka perkirakanlah, ukurlah.
Apa maknanya faqduru lahu ini? Itu ada nanti penjelasannya dalam riwayat yang lain. Hadisnya muttafaq alaih, ya. Muttafaq alaih maksudnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya masing-masing. Nah, wali muslimin dalam riwayat Muslim, ya, itu ada, ya, riwayat dengan tambahan fa in ughmiya alaikum faqduru lahu thalathin. Ya, kalau ternyata terhalang tidak dapat melihat hilal, maka perkirakan. Perkirakan di sini di antara penafsiran para ulama adalah hitunglah hingga sempurna bulan yang ada saat itu menjadi thalathin, menjadi 30 hari. Ya, jadi faqduru lahu, hitunglah padanya bulan tersebut, apakah nanti bulan Sya'ban atau bulan Ramadan, ya, hitunglah jadi 30 hari. Jadi besoknya kalau nggak kelihatan, ya, itu dianggap sebagai 30 Sya'ban. Meskipun sebagaimana hadis sebelumnya, kemungkinan bulan itu memang ada tapi tidak terlihat, atau memang kemungkinan bulan itu betul-betul tidak ada atau belum muncul. Ya, yang kemungkinan besar adalah dia muncul tapi tidak terlihat. Ya, kalau itu kenyataannya, maka sempurnakan bulan itu menjadi 30. Begitu ya. Walil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, ya, tambahan riwayatnya, ya, redaksinya fa'akmilul iddata thalathin. Ini lebih jelas lagi. Sempurnakan al-iddah, bilangan bulan yang ada, ya, apakah bulan Sya'ban menuju Ramadan atau bulan Ramadan menuju Syawal, sempurnakan bilangannya menjadi 30. Ya, ini penjelasan dari hadis tersebut. Walau fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dan juga lahu ini lil Bukhari, ya. Bukhari juga memiliki hadis atau meriwayatkan hadis tapi bukan dari Ibnu Umar. Kalau yang datangkan dari Ibnu Umar, kalau kali ini hadis beliau sesuai dengan jalur sanadnya berujung kepada sahabat Abu Hurairah, ya, sebelum kepada Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis Bukhari juga, tapi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, redaksinya fa'akmilu iddata Sya'ban thalathin. Jadi lebih jelas lagi, sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Ya, menjadi 30. Itu yang nanti disebut dengan istilah istikmal. Jadi disempurnakan bilangan bulannya jadi 30, bukan 29 hari. Kapan? Kalau hilal tidak terlihat. Kalau hilal tidak tampak. Baik, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah, apa penjelasan hadis ini? Penjelasan hadis ini adalah bahwa penetapan awal dan akhir Ramadan berdasarkan pendapat seluruh madhab ulama, madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu adalah berdasarkan ru'yatul hilal. Jadi memang dengan cara melihat hilal, baik melihat dengan mata telanjang, maksudnya tidak menggunakan alat-alat tertentu, atau melihatnya dengan alat bantu, teleskop dan semacamnya. Yang penting adalah kelihatan atau tidak. Kalau ternyata terlihat, berarti sebagaimana pesan Rasulullah, kalau itu untuk menentukan awal Ramadan, berarti besok hari pertama Ramadan. Kalau menentukan lebaran, berarti besok hari tanggal 1 Syawal. Begitu ya. Jadi ru'yatul hilal. Ya. Apa itu hilal? Apa ru'yatul hilal itu? Yaitu ketika hilal, bulan sabit di awal bulan atau hari ke-29 akhir bulan dapat dilihat oleh orang yang adil. Ya, dilihat oleh orang yang adil, orang yang persaksiannya diterima. Ya, dia muslim, ya, dia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk melihat hilal. Nah, dalam hadis yang kita baca tadi juga, jika ternyata hilal tak dapat dilihat, sudah berusaha untuk dilihat, baik dengan mata telanjang atau dengan alat bantu, ya, ternyata nggak kelihatan juga, ya, wallahu alam, biasanya kalau hilalnya posisi masih sangat rendah, ya 0, sekian, di bawah 1 derajat, bisa juga kadang di bawah 2 derajat. Ya, kalau pemerintah kita sebagaimana ketetapan bersama negara ASEAN menetapkannya 3 derajat minimal. Ya, kalau ternyata tidak terlihat, maka bulan Sya'ban digenapkan jadi 30 hari. Untuk lebaran bulan Ramadan jadi 30 hari. Berarti keesokan harinya belum berpuasa.
ya, bahkan bukan hanya belum berpuasa, tidak boleh berpuasa, diharamkan berpuasa karena sebagaimana penjelasan hadis sebelumnya, dia disebut sebagai yaumus syak, yaitu hari yang meragukan sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Jadi sahabat Adim yang dimuliakan Allah, dari hadis yang kita baca tadi memang kemudian ya secara fikih disimpulkan oleh para ulama bahwa penetapan awal dan akhir Ramadan dilakukan berdasarkan ru'yatul hilal, dan ini adalah pendapat jumhur ulama ya, bahkan pendapat 4 madhab ya. Kalaupun ada perbedaan, perbedaannya adalah apakah masing-masing negeri menetapkan sendiri ketetapannya yang mungkin berbeda dengan negeri lain, atau satu negeri menetapkan maka yang lain otomatis ikut. Ya, itu disebut dengan wihdatul matali. Kalau tadi masing-masing menetapkan namanya ikhtilaful matali. Nah, ada 2 pendapat memang. Tapi wallahu alam, pendapat yang sekarang umumnya dipraktekkan di berbagai negeri Islam, masing-masing negeri Islam menetapkan sendiri-sendiri, sehingga memang berpotensi di sana hilal tampak, di sini tidak tampak, di sana mulai puasa, di sini belum mulai puasa. Itu yang terjadi ya, dan insya Allah itu juga tidak masalah karena ada referensinya dari para ulama, dan tentu saja masing-masing memiliki dalil dan landasan tersendiri. Baik, kita lanjutkan pada hadis berikutnya, hadis nomor 5 ya. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, taro an-nasu al-hilala. Ya, orang-orang an-nas, orang-orang taro itu masing-masing berusaha untuk melihat. Ya, berusaha untuk melihat hilal. Jadi di zaman Rasulullah itu perkara ini memang sudah mungkin menjadi tradisi, dan orang-orang memang terbiasa dengan fenomena alam ya, melihat bintang, melihat bulan dan seterusnya. Orang-orang berusaha untuk melihat hilal. Ya, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaitu. Nah, kata Ibnu Umar, fa akhbartu Rasul, aku beritahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaitu, aku melihatnya. Ya, bahwa sungguh aku telah melihatnya, telah melihat hilal. Jadi semua berusaha melihat hilal. Kata Ibnu Umar, oh, dia kelihatan bagi dia hilal. Ya. Maka dia beritahukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fasoma, maka Rasulullah berpuasa. Maksudnya Rasulullah menetapkan bahwa besok puasa. Wa amaron nasa bisyamihi, dan dia juga perintahkan orang-orang untuk berpuasa. Artinya besok sudah masuk Ramadan. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud, wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dinyatakan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Baik, kita baca lagi hadis berikutnya. Hadis ke-6 ya. Ini maaf nih, bukan kelima, ke-6. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna a'rabiyan. Ada seorang a'rabi. Perhatikan, a'rabi bukan Arabi. Kalau Arabi orang berbangsa Arab, tapi kalau a'rabi itu orang Badui. Orang Badui adalah orang nomaden yang tidak menetap pada satu tempat, ya sekian bulan, sekian tahun tinggal di situ, bercocok tanam, nanti dia pindah. Itu a'rabi. Oh ya, tinggalnya di pedusunan, tidak di tengah kota, ya cenderung mereka kaku, keras, begitu ya, apa adanya, begitu ya, yang umumnya tidak seperti orang-orang yang tinggal menetap di sebuah perdesaan atau perkotaan. Baik, kata Ibnu Abbas, anna a'rabiyan, ada seorang badui, ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dia datang pada Rasulullah dan berkata, inni ra'aitul hilala. Aku melihat hilal, kata orang Badui tadi. Faqala, maka Rasulullah berkata, atashhadu alla ilaha illallah. Apakah kamu bersaksi bahwa tiada ilah Tuhan yang disembah selain Allah? Qala na'am. Maka orang itu berkata, ya. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am. Orang itu tadi menjawab ya. Maka tentu Rasulullah simpulkan, oh ini orang beriman. Ya. Karena itu persaksiannya diterima atau pengaduannya diterima, pelaporannya. Maka Rasulullah bersabda, berkata kepada Bilal, fa'adzin finnasi ya Bilal. Wahai Bilal, umumkan, adzin. Adzin itu mengumumkan. Umumkan ya Bilal. Ya. Ayyasumu ghadan, kepada masyarakat agar mereka besok, ya ghadan, besok
yasumu berpuasa, ya, agar besok mereka berpuasa. Rawahul khamsah, hadis perawi yang 5, ya, kalau dibilang rawahul khamsah maka yang dimaksud adalah riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dinyatakan oleh Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, wa rajjahan Nasa'i irsalahu. Sementara An-Nasa'i menguatkan bahwa hadis ini mursal. Ya, mursal adalah hadis dari tabi'in yang tidak menyebut sahabat. Ya, jadi langsung dia menyebutkan Rasulullah bersabda tanpa menyebut sahabat, yang pastinya tidak mungkin seorang tabi'in mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti dia dari sahabat kalau memang itu benar hadis, begitu ya. Ya, itu juga dikategorikan sebagai hadis dhaif kalau hadis mursal secara umum, meskipun ada pengecualian. Baik, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa pelajaran dari hadis ini? Kita dapati bahwa selain metode yang tadi sudah kita bicarakan pada hari sebelumnya, bahwa penetapan awal dan akhir Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal, ada lagi aspek lain yang penting dilakukan untuk menetapkan awal dan akhir Ramadan, yaitu soal prosedural. Prosedurnya gimana? Apakah setiap orang yang melihat hilal dia bisa teriak-teriak mengumumkan ke sembarang orang bahwa saya melihat hilal maka besok Ramadan? Kalau lihat dua hadis tadi, maka kita akan dapati bahwa Ibnu Umar dan orang Badui dalam dua riwayat di atas, saat mereka melihat hilal, mereka tidak umumkan langsung. Ya, tidak umumkan di atas bukit, mereka umumkan tidak. Tapi mereka sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin. Ya. Nah, Rasulullah ketika menerima itu, ya kalau terhadap Ibnu Umar dia nggak terlalu banyak seleksi, nggak banyak pastikan, ya, karena dia udah kenal Ibnu Umar seorang sahabat yang sangat mulia dan diakui dan seterusnya. Maka ketika dia dapat info dari Ibnu Umar, langsung saja dia putuskan bahwa besok puasa dan umumkan kepada orang-orang untuk perintahkan pada orang untuk berpuasa. Tapi ketika orang Badui yang datang, maka dicek dulu oleh Rasulullah, ini orang beriman atau tidak, bersaksi kepada Allah sebagai Tuhannya atau Muhammad sebagai Rasulnya, sebagai utusan Allah. Ketika dia menyatakan iya, maka Rasulullah katakan atau pastikan dia beriman, dan karenanya laporannya diterima. Ya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa siapapun yang dapat melakukan upaya melihat hilal, ya, penetapan dan pengumumannya ada di tangan pemimpin atau pemerintah. Ya, jadi ini juga penting juga, ya, bahwa pada akhirnya untuk melihat hilal bisa siapa saja. Ya, kalau di Indonesia itu biasanya masing-masing ormas, ya, mengutus utusannya lalu membuka pos di suatu tempat yang sekiranya mudah melihat hilal, di tepi pantai kah, di bukit kah, dan seterusnya. Ya, lalu ketika mereka bisa berhasil melihatnya, lapor kepada pihak dan lembaga terkait. Ya, dari sini ini tentu terkait dengan representasi pemerintah. Siapa yang jadi representasi pemerintah dalam hal ini atau pemimpin dalam hal ini? Kalau di negara kita biasanya diserahkan kepada Kemenak, ya, Kementerian Agama. Mereka Kemenak biasa membuat sebuah lajnah panitia untuk menetapkan awal Ramadan, ya, disebut panitia ru'yah dan hisab lah sekitar itu. Ya, biasanya juga ditunjuk dari masing-masing ormas Islam. Ya, ada laporan masuk hilal, terlihat, diverifikasi, dimusyawarahkan kebenaran dan seterusnya. Ketika sudah dapat dipastikan benar, berarti sampaikan ke pemerintah. Pemerintah biasanya atas nama Menteri Agama mengumumkan bahwa besok awal Ramadan, atau kebalikannya, karena hilal tidak terlihat, besok masih 30 Sya'ban. Begitu juga ketika mau Syawal. Ya, ketika hilal terlihat berarti besok kita lebaran 1 Syawal. Ketika hilal tidak terlihat maka dikatakan besok adalah penyempurna Ramadan menjadi 30 Ramadan. Jadi kesimpulannya dari keseluruhan hadis, untuk menetapkan Ramadan pertama adalah metodenya, yaitu ru'yatul hilal. Meskipun juga tidak kita pungkiri, ya, ada sebagian ulama yang mengambil metode hisab. Artinya kalau metode hisab itu adalah ketika sudah ditetapkan atau diketahui berdasarkan ilmu falak atau astronomi, atau disebut juga ilmu hisab, bahwa hilal sudah muncul, maka tidak perlu lagi ada upaya untuk melihatnya. Dianggap bahwa itu sudah dapat
dijadikan sebagai patokan. Tapi sekali lagi itu bukan pendapat mayoritas para ulama, dan yang dipraktekkan di berbagai negeri Islam, yang dipraktekkan dan diamalkan adalah pendapat mayoritas tetap harus melihat hilal. Kalau terlihat besok Ramadan, kalau tidak disempurnakan bulan sebelumnya yaitu Sya'ban atau bulan Ramadan sebelum bulan Syawal. Nah, kemudian hal yang kedua selain metode tadi adalah prosedural. Prosedurnya adalah hendaknya siapapun yang melihat hilal ya atau tidak melihat hilal lapor ke pemerintah. Nanti pemerintah melalui timnya atau lembaga yang ditunjuk mengolahnya. Kalau ternyata benar ru'yah hilal terjadi atau hilal dapat terlihat, tinggal diumumkan kepada oleh pihak terkait yaitu Menteri Agama, diumumkan bahwa besok kita berpuasa atau besok kita berlebaran. Baik, demikian sahabat Yadrim, hadis ini mudah-mudahan memberikan maklumat dan pemahaman yang lebih baik bagi kita. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.